Pernah nggak kamu tuh bukan nggak bisa ngambil keputusan, tapi justru terlalu banyak yang kamu pikirkan. Semakin kamu mikir, semakin kamu tuh sadar bahwa semua pilihan tuh kelihatan banget beresiko. Dan anehnya, ini sering banget dialami bukan orang yang kurang pintar, tapi justru orang yang mudah kepikiran. Kenapa orang pintar justru sering overthinking? Selamat datang di channel saya Bang Mirza. Ini tuh channel tempat kita ngobrol santai ya, tentang cara berpikir jernih, decision making, dan hidup dengan penuh kesadaran. Ya, kalau kamu suka konten yang bikin mikir pelan tapi dalam, ya you are in the right place. Nah, kita masuk ke permasalahan utama ya. Kenapa sih orang-orang pintar tuh sering overthinking? Jawabannya bukan karena mereka lemah, tapi karena otaknya bekerja terlalu aktif. Orang pintar itu biasanya punya satu kelebihan loh. Mereka itu bisa melihat banyak kemungkinan sekaligus dalam suatu masalah. Nah, dan masalahnya tidak semua kemungkinan itu sebenarnya jujur perlu dipikirkan. Otak orang pintar tuh seperti mesin simulasi gitu ya. Dia tuh bukan cuma mikir satu skenario, tapi langsung loncat ke banyak kemungkinan. Bukan cuma kalau ini berhasil, tapi juga gini, kalau gagal bagaimana ya? Dampaknya ke reputasi gimana ya? Kalau dari segi keuangan gimana ya? Kira-kira ini berdampak nggak ya dengan hubungan dengan orang lain? Sementara sebagian orang berpikir kayak gini, coba aja lah dulu. Nah, orang pintar sering berpikir, kalau ini salah konsekuensinya bisa panjang. Yes, this is not weakness. This is high cognitive processing. Masalahnya, ketika semua skenario itu muncul bersamaan, otak kita tuh langsung mode overload kayak gitu. Nah, orang pintar tuh sebenarnya bukan kebanyakan mikir ya, tapi kebanyakan melihat banyak atau berbagai kemungkinan. Yang menarik, orang pintar tuh sebenarnya bukan takut gagal. Mereka itu takut salah mengambil keputusan. Karena mereka tuh sangat sadar satu keputusan kecil bisa berdampak ke banyak hal. Itu makanya. Masalahnya, kesadaran ini tuh pelan-pelan berubah menjadi beban. Jadinya seperti itu. Mereka tuh ingin keputusan yang judulnya tuh paling optimal, bukan sekedar cukup. Dan disitulah overthinking muncul atau lahir. Orang pintar itu overthinking bukan karena takut gagal, tapi karena takut salah. Orang pintar itu biasanya suka belajar ya, baca buku, nonton video, baru mungkin ada riset. Itu sebenarnya bagus banget. Tapi ada titik di mana tidak lagi membantu, malah bisa melumpuhkan kalian. Jadi semakin banyak informasi, semakin sulit menentukan mana yang benar-benar relevan. Ini yang disebut dengan analisis paralysis. You don't need more information. You need a decision framework. Masalah overthinking ini sering bukan karena kurang data, tapi sebenarnya kebanyakan data. Banyak orang pintar itu nggak sadar di balik overthinkingnya mereka ada perfeksionisme yang tersembunyi. Mereka tuh ingin keputusan yang rapi, logis, dan elegan. Padahal hidup itu jarang banget memberikan pilihan yang sempurna. Kadang-kadang keputusan terbaik bukan yang paling pintar sebenarnya, tapi yang cukup baik dan sangat bisa dieksekusi. Done is better than perfect. Nah, overthinking itu seringkali adalah perfeksionalisme yang menyamar ya. Kalau kamu sering overthinking, bukan berarti kamu tuh harus berhenti mikir. Yang perlu diubah bukan jumlah pikiran, tapi caranya. Ada mungkin aku punya 3 prinsip sederhana ya. Yang pertama, bedakan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak bisa kamu kontrol. Yang kedua, tentukan batas waktu kita untuk berpikir.
Dan yang ketiga, ambil keputusan lalu percayalah pada proses. Ya, clarity comes from action, not endless thinking. Kejelasan itu sebenarnya datang tuh dari aksi, bukan dari mikir yang tanpa henti-hentinya. Nah, di penghujung ini, kalau kamu merasa sering overthinking, kamu tuh bukan orang yang lemah. Mungkin kamu hanya terlalu sadar ya. Dan kesadaran itu, kalau diarahkan dengan benar, maka bisa jadi kekuatan terbesar buat kamu. Terima kasih ya udah nonton, subscribe kalau channel saya. Kalau kamu ingin belajar lebih jernih tanpa kedalaman, jangan lupa kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye.